Gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Henry Baskoro Hendarso, Ayu Ting Ting memang menjadi lebih selektif kini, terutama dalam hal memilih calon pasangan hidup. Mungkin inilah yang membuat Ayu hanya menganggap Hussein sebagai teman. Dan ketika ada pria yang mendekatinya, bahkan tidak hanya Ayu, kedua orang tuanya pun turun langsung untuk melihat jelas bibit bebet bobot yang dimiliki sang pria untuk menjadi pendamping hidup Ayu. Benarkah semua itu dikarenakan Ayu agar kisah pahit rumah tangganya dulu tak ingin terulang lagi? Harus lebih jelas dan harus lebih selektif lagi. Ya itu harus tahu gimana keluarganya, jelas apa enggak gitu kan. Ya terutama agama ya, terus iman lah, terutama bisa menjadi imam yang baik tentunya. Ayah harus betul-betul selektif lihat bibit bobotnya, benar-benar harus jelas gitu. Siapa keluarganya, keluarga dari siapa, ini siapa, itu harus benar-benar teliti. Makanya ayah jangan sampai kecolongan lagi gitu ya untuk ke depannya. Mudah-mudahan sih ayah betul-betul selektif. Mudah-mudahan nanti untuk kedua kalinya saya nggak akan salah memilih. Namun menyinggung bibit bebet bobot dari pria yang akan menjadi pasangan hidup Ayu, dan di tengah kedekatan Ayu dengan Hussein, tiba-tiba muncul nama pesinetron Andi Arsyil. Benarkah Ayu memang menyukai pria berdarah Sulawesi ini sejak dulu, terutama karena sosoknya yang religius, mapan, dan juga memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi? Lalu seperti apa reaksi malu-malu Andi Arsyil ketika mengetahui Ayu Ting Ting suka padanya? Benarkah orang tua Ayu pun berharap memiliki menantu seperti Andi Arsyil? Sukalah, orang banyak fansnya juga kan, maksudnya ya sosoknya yang soleh, baik. Saya lihat orangnya belum. Kalau Andi Arsyil emang subhanallah ya, kalau ayah lihat luar biasa ya. Ya memang sosok seperti itulah yang ayah harapkan mah kan gitu. Ya kalau Allah belum, ya mungkin saat ini memang belum. Gitu. Mudah-mudahan aja Ayu dapat yang terbaik pastinya. Aduh, memang disebutin nama saya, enggak kan? Hah? Oh ya? Dia kagum dengan seorang Andi Arsyil. Oh. Mungkin terbawa suasana aja. Setahu saya, Ayu Ting Ting itu sukanya sama Hussein, bukan sama saya. Jadi saya mau klarifikasi nih. Kok tiba-tiba saya disangkut paut? Kan saya nggak tahu apa-apa. Mapan, pintar, dan juga religius. Inilah yang membuat sosok Andi Arsyil disukai banyak wanita, selain karena peran yang banyak diidolakan sebagai tokoh Robby dalam sinetron TBNH. Ini juga yang membuat orang tua Ayu berharap memiliki menantu seperti Andi Arsyil. Lantas sama-sama single saat ini, akankah Andi Arsyil melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk mendekati Ayu Ting Ting? Benarkah Arsyil pun ternyata menyimpan rasa kagum akan ketegaran Ayu sebagai seorang wanita single parent? Dan benarkah Arsyil tak menutup pintu hatinya untuk Ayu dan keluarganya untuk bersilaturahmi mengenal lebih dekat dirinya? Iya boleh banget. Iya boleh. Ya tentunya saya juga seneng lah, pasti bisa berteman dengan Ayu gitu. Saya juga pasti seneng gitu. Dan saya melihat dia adalah sosok yang tegar ya. Gitu, dan ya semoga anaknya juga kayaknya lucu banget ya. Gitu kan, ini punya anak kan, anaknya lucu. Anaknya Ayu Ting Ting lucu banget kan. Udah lihat di TV udah. Untuk ke arah situ sih saya nggak tahu ya, ke arah situ. Cuman kalau misalkan ini ya kalau saya berteman sih senang aja ya, senang aja berteman sama siapapun. Dan saya agak sedikit malu kalau dibilangin bahwa Ayu Ting Ting tadi kamu yang bilang ya ngefans sama saya gitu, jadi bukan saya yang bilang. Jadi agak sedikit malu gitu, karena kan dia kan artis papan atas, sedangkan saya kan cuman pendatang baru yang belum ada apa-apanya gitu. Oh saya nggak tahu deh. Itu kan pertanyaan nanti, bukan sekarang.
Dari kisah Semarayu Ting Ting, sesaat lagi akan dikupas kisah pilu dari Gaza karena makin berjatuhan korban tewas akibat serangan yang bertubi-tubi dari Israel. Benarkah korban tewas karena serangan Israel telah mencapai lebih dari 80 orang dan sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak? Seperti apa seruan dan doa dari berbagai belahan dunia untuk Gaza? Hamas leader killing 6 people and setting off a scene of panic. Screaming Palestinians carried victims' bodies, including what appeared to be 2 children. We warned the Israeli occupation against... Dan sesaat lagi, silet spektakuler akan mengupas konflik di Gaza yang mengundang keprihatinan dunia. Pray for Gaza, begitulah seruan, doa, dan harapan semua orang agar konflik di Gaza segera berakhir. Lantas benarkah situasi di Gaza kini semakin memanas menyusul serangan lagi dari Israel kemarin? Benarkah pula korban tewas telah mencapai lebih dari 80 orang dan setengah diantaranya adalah wanita dan anak-anak? Simak selengkapnya usai jeda berikut ini.